Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat kepada PBI Unila yang sudah sampai kepada titik yang tadi disampaikan oleh Prof. Patuan. Ya. Dan saya sangat senang bahwa terlihat jelas bagaimana PBI akan memetakan kurikulumnya dalam perspektif MBKM ini. Dan saya kira tinggal pelaksanaannya yang boleh jadi lebih banyak meminta energi daripada menyusun dokumen kurikulumnya. Nah, oleh karena itu, apa yang ingin saya sampaikan adalah mengulang yang pernah saya sampaikan, tetapi dalam perspektif yang sudah ada sekarang ini, ditambah dengan sejumlah pengalaman awal dari UPI yang sudah kami jalani sampai sekarang ini. Karena itu izinkan saya untuk berbagi layar. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya akan berkonsentrasi pada outbound and inbound program. Karena yang lainnya insya Allah itu pada dasarnya sudah merupakan bagian yang lebih sering kita bincangkan. Jadi perbincangan ini akan mengenai PBI Curriculum in MBKM Framework, outbound and inbound students within the university, and outbound and inbound students with other universities, dan terakhir collaborations. Paling akhir lagi adalah concluding remarks. Jadi saya ingin mulai dengan pada dasarnya bahwa kemerdekaan ini harus kita nikmati. Di satu sisi Pak Menteri Mas Menteri memberikan kebebasan dalam bidang administrasi pengembangan universitas. Di pihak lain, beliau mengharapkan adanya pengalaman belajar di luar prodi. Karena itu, dua-dua ini merupakan kesempatan untuk kita untuk memaksimalkan, kalau dalam bahasa kiai dari Unila yang disebut dengan ahsanu amala, yaitu amal yang paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kembali, sekali lagi, Mas Menteri menginginkan bahwa anak-anak mahasiswa kita ini lebih mengenal kesulitan dan kemudahan hidup di luar kampus justru sejak di dalam kampus. Jadi mereka tidak lagi ada masa-masa gamang menghadapi kehidupan di luar kampus, meskipun ada tapi diminimalkan. Jadi saya ulang lagi ini, jadi bagi Mas Menteri, abad ke-21 akan merupakan abad yang penuh dengan badai, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan keharusan memikirkan masa depan secara fleksibel. Tuntutan dunia kerja akan selalu berubah, yang pada satu sisi itu merupakan tuntutan yang akan agak sulit dipenuhi. Oleh karena itulah mereka harus secara fleksibel segera memutar akal agar tetap survive di abad ini. Jadi saya selalu gambarkan
kita didik mereka untuk menjadi perenang yang handal, sehingga bisa menyeberangi lautan penuh badai ini dengan selamat dan penuh kebahagiaan. Jangan sampai kita salah mendidik sehingga ketika mereka keluar dari PBI, mereka hidup seperti ini, ya. Sulit sekali mereka menghadapi badai yang ada di masyarakat. Dan bahkan jangan sampai anak kita kemudian berujung seperti ini. Mereka kalah dan kemudian tidak bisa berbuat. Karena apa? Karena kurikulum kita ini seperti kolam yang ini nih. Kolamnya itu tenang airnya, tidak banyak tuntutan, dan tidak banyak tuntutan yang berkaitan dengan kehidupan nyata yang pada dasarnya tidak seindah teori. Jadi, karena itu, MBKM harus kita terapkan. Jadi, maksud dari MBKM itu memberikan kebebasan, tetapi bukan kebebasan dalam arti kebebasan tanpa batas. Dan tidak juga berarti kebebasan yang semau gue, melainkan kebebasan yang lebih menjamin masa depan yang lebih baik. Karena itulah, mereka harus diberi kesempatan, mereka harus diberikan haknya. Artinya apa? Bahwa university melalui Pawarek 1 itu harus mencoba mengembangkan akses-akses ini sehingga mahasiswa yang sudah disiapkan untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang lebih hebat dan lebih cocok dengan minatnya, tetapi juga lebih cocok dengan maksimalisasi pembelajarannya, maka mereka punya aksesnya. Karena apa? Karena sudah disediakan oleh university. Nah, kalau tidak, maka anak-anak kita akan seperti burung yang mau terbang tetapi tak tahu kemana arahnya. Itu yang tidak boleh, sebab itu akan menjadi kekacauan. Nah, yang kedua, bahwa MBKM harus menjamin pembelajaran lebih maksimal. Apa artinya? Artinya bahwa good governance harus ditegakkan. Jangan sampai anak kita sudah kirimkan ke prodi yang lainnya. Nah, prodi yang itunya tidak siap. Itu artinya mereka membuang waktu untuk sesuatu yang tidak begitu berharga. Itu sama dengan mereka diverted. Artinya tergoda untuk keluar, tapi bukan untuk benar. Nah, ujungnya setelah acara mereka keluar itu, mereka harus lebih empowered. Dan mereka siap atau lebih bisa empowering. Itulah kenapa ada pengalaman di masyarakat juga. Dan mereka lebih responsible terhadap masa depan mereka, terutama terhadap learning mereka. Jadi seperti yang pernah saya kemukakan, UPI menganut ada pure. Nah, tadi oleh Prof. Patuan dijelaskan bahwa pada semester ini boleh tetap di prodi, boleh keluar di dalam university, boleh juga keluar university. Bahkan pada semester 7 itu boleh di luar university. Nah, UPI menganutnya jadinya 4 di dalam, kemudian 5 itu diharapkan di dalam university, 6 di luar university tapi dalam prodi yang sama, dan 7 di luar university sama sekali, di luar, artinya di lapangan. Dan semester 8 itu kembali lagi ke UPI untuk merestrukturisasi dan memfinalisasi pembelajaran mereka, dan kalau dalam bahasa pangeran, untuk dinobatkan menjadi raja, gitu ya, begitu. Nah, bagaimana intra-university outbound students program dikembangkan? Di UPI
maaf, mana ini? Prodi, nah maksudnya di UPI yang berarti semester 5 ini, pada semester 5 ini, UPI membebaskan, UPI mengembangkan, dan UPI memerintahkan kepada seluruh prodi untuk memilih mata kuliahnya dan dimasukkan ke dalam sistem akademik sehingga sudah bisa diakses oleh mahasiswa manapun. Nah, agar mereka bisa menimbang. Kemudian, apa yang kami tawarkan? Nah, yang kami tawarkan, mata kuliahnya hanya mata kuliah skill saja. Kenapa? Asumsinya bahwa kami bertanggung jawab memberikan keunggulan kepada mahasiswa-mahasiswa dari prodi lain dalam bentuk kemampuan berbahasa Inggris yang lebih baik. Kenapa? Agar mereka mampu mengembangkan 21st century skills, communication-nya hebat, collaboration-nya berhasil, kemudian creativity-nya tertunjang, dan critical thinking-nya terkembangkan. Nah, karena itulah kami memberikan jaminan siapapun. Jadi kalau yang dari teknik, maka akan menjadi sarjana teknik yang mampu mengkomunikasikan gagasannya, yang mampu berkolaborasi dengan sarjana teknik lainnya, dan mampu berkreativitas secara global, serta terus mengembangkan critical thinking. Kalau mereka dari prodi misalnya kimia, mereka menjadi sarjana kimia yang mampu mengkomunikasikan gagasannya dan seterusnya. Pokoknya asal mereka masuk ke kami, kami akan jadikan mereka ada kelaknya jadi sarjana yang mampu mengkomunikasikan gagasannya, mampu berkolaborasi dan lain sebagainya. Itulah mengapa gagasannya seperti ini. Nah, ini untuk mereka yang datang inbound. Nah, sedangkan untuk yang outbound, kita prodi pendidikan bahasa Inggris memberikan prioritas kepada mahasiswa kami yang akan pergi. Mengapa prioritas ini harus diberikan? Karena kami memberikan pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Jadi, kami tidak terlalu sukai mereka yang kemudian pergi ke misalnya ke kimia, hanya karena senang kimia saja. Tetapi dia sendiri ternyata tidak terlalu terkembang. Dan kita sulit cari CPL-nya. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena outbound students itu harus menjalankan CPL prodi kita. Jadi CPL prodi kita dan bukan CPL yang didatangi. Maksudnya apa? Maksudnya dia mencapai CPL yang didatangi, tetapi dalam perspektif prodi kita. Sebagai contoh, prodi kami punya CPL nomor 3. Bunyinya, make use of the knowledge of the 21st century skills, Industry 4.0, and disruptive era challenges to enhance professional performance quality. Nah, dalam rangka MBKM, kami mengembangkan kompetensi-kompetensi spesifik berdasarkan CPL ini. Yang pertama adalah develop appropriate educational technology for the betterment of English as a foreign language teaching. Maka kami berharap mahasiswa dengan minat untuk mempertajam dirinya dalam bidang ini, mereka berkuliah dan mengambil di teknologi pendidikan. Nah, begitu. Dengan demikian, mereka adalah
mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris yang sedang mengembangkan diri untuk mampu menggunakan 21st century skills, Industry 4.0, dan disruptive era challenges to enhance their professionality dengan menjadi orang yang better equipped dengan educational technology. Maka dia akan mempunyai gambaran bagaimana memanfaatkan bahasa Inggris dia untuk menjadi content developers. Tadi ada material developers. Untuk menjadi system developers. Atau untuk menjadi LMS developers. Nah, begitu. Kemudian, fokus yang kedua, develop entrepreneurial English teaching units to help develop more opportunities for future works. Maka orang dengan minat dan fokus seperti ini mencoba mencapai CPL 3 ini melalui, dan kami nasihatkan untuk mengambil mata kuliah di program studi ekonomi atau program studi manajemen. Sehingga mereka bisa mempunyai gambaran bagaimana bahasa Inggris mereka dapat dijadikan materi kursus dan atau dia mengembangkan program-program kursus yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga dalam perspektif bagaimana mereka memasarkannya dan bagaimana mereka memanagenya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, develop international culinary tour programs in Indonesia. Nah, anak ini dinasihatkan untuk pergi ke program studi pariwisata di EPIPS atau Tata Boga di EPTK. Nah, mereka mencoba mendalami bahasa Inggris dalam perspektif ini dan kemudian memproyeksikannya menjadi masa depan mereka, boleh jadi menjadi pengembang materi untuk pariwisataan, kemudian tata boga, atau mengembangkan konten-konten dalam bidang keperusahaan dan kuliner, sehingga mereka boleh jadi penghasilannya adalah dari YouTube, karena YouTube mereka benar-benar memberikan inspirasi dan menarik banyak para pengguna YouTube untuk belajar dari konten mereka dan seterusnya. Sehingga kemerdekaan mereka bebas, tetapi kami inginkan mereka berkonsentrasi pada Tekpen di FIP, pariwisata di FIPS, atau mereka menjadi multibahasawan di FEBS juga untuk mengambil mata kuliah bahasa asing lainnya, atau menjadi ambil ICT di FMIPA, boga busana di EPTK, olahraga rekreasional di EPOK, kemudian bisnis di FEB, dan budaya di FESD, atau campuran, ngambil di sini sekian, ngambil di sini sekian, dan lain-lain. Nah, dengan demikian, seperti itulah program yang tadi, program intra-university outbound students programs. Nah, dengan demikian, mahasiswa akan pergi ke program lain dengan bekal, dengan tujuan, dan dengan tekad yang sudah lebih jelas untuk apa mereka pergi. Nah, dan mereka yang tinggal, mengapa mereka tinggal? Alasannya harus alasan-alasan unggul. Mengapa mereka tinggal? Saya ingin jadi guru bahasa Inggris saja. Saya ingin menjadi ahli bahasa Inggris. Tadi itu ada jadi guru, ada menjadi researcher, dan lain-lain sebagainya. Tapi bahasa Inggris. Oke, itu juga kemerdekaan memilih. Tetap tinggal adalah kemerdekaan, dan pergi adalah kemerdekaan. Nah, sekarang bagaimana dengan inter-university outbound student program yang kami siapkan dan lakukan meskipun baru pada tahap awal? Nah, kami
kami terus terang sudah diajak ya, oleh beberapa university. Nah, mudah-mudahan dengan Unila ini juga bisa berakhir dengan happy ending ya. Oke, jadi yang sudah jalan itu dengan UNY. Jadi itu sudah jalan, sudah bahkan UNJ itu disebut UNY itu kami menggunakan sekalian domain, menggunakan extended cooperations. Artinya apa? Ada 6 perkara yang kami kerjasamakan. Yang pertama adalah urusan konversi. Yang kedua adalah urusan students exchange. Yang ketiga adalah urusan pengabdian. Terus penelitian bersama. Terus publikasi bersama. Dan yang keenam adalah pengembangan SOP yang berkait dengan kerjasama ini. Nah, kita nanti akan bisa berbicara untuk mencoba melihat seperti apa kerjasama ini dan cakupannya seperti apa. Nah, jadi pertukaran mahasiswa dalam arti dosen kami mengajar di UNY dan dalam arti mahasiswa UNY belajar di UPI dan mahasiswa UPI belajar di UNY sedang berlangsung sebagai tahap penjajakan yang dilaksanakan secara real. Nah, untuk mereka yang akan datang, inbound student, yang akan datang dari university lain, kami menyediakan classroom discourse analysis, language in society, functional grammar, dan lain sebagainya, sebagai pilihan yang mereka bisa pilih sebagai sarana untuk mencoba mencari pengalaman berbeda dari apa yang mereka lakukan di kampus sendiri. Jadi, tetapi selama ini, maksud bukan tetapi, jadi apa yang kami lakukan dengan UNY, kami tawarkan ini dan UNY juga membuka, karena baru nanti dilihat. Akan tetapi, karena kami going extra miles, kami bukan hanya ingin mempertukarkan mahasiswa, tapi juga ingin mempertukarkan dosen, maka kita ada juga melakukan dosen yang dari di university yang berbeda, duduk bersama dan mengajar satu mata kuliah yang sama, baik di UPI maupun di sana, di UN. Nah, karena itulah University Cooperation dan Prodi Cooperation itu menjadi sangat penting. Karena apa? Kalau tidak, kita hanya akan bahasa Sundanya padu cupar kewajiban. Kita hanya untuk kepentingan melaporkan kepada dikti saja bahwa kita sudah melakukannya. Tetapi sangat boleh jadi dosen dan mahasiswa menjadi korban kegiatan ini. Oleh karena itulah, bahwa kita akan harus bertanggung jawab dan dimintai pertanggungjawabannya, maka cooperation ini bukan hanya signing the MOU, melainkan juga membicarakan bagaimana caranya sehingga mahasiswa kita, baik yang dari UPI maupun yang dari luar, itu bukan hanya selamat dan sukses belajar, tetapi juga beroleh keunggulan MBKM seperti yang diinginkan. Nah, kalau itu sudah selesai nanti, one day in the future, maka extra university cooperation ini akan penting. Pertama, kita harus membina hubungan baik dengan industri yang relevan dengan minat yang diambil oleh mahasiswa kita. Itu yang paling utamanya. Tadi mahasiswa kita ngambil educational technology, sehingga dia menjadi pengembang konten, maka kita cari industri pengembangan konten, atau industri LMS, pengembangan LMS, atau dan lain sebagainya.
Kemudian kita juga memiliki proyek binaan yang boleh jadi berterusan atau bergantian. Sehingga masyarakat desa mampu memanfaatkan teknologi, kalau UPI terutama untuk pendidikan. Artinya, sekarang meskipun kita dengan bangga membicarakan online teaching, online learning, tapi di masyarakat kita tahu sendiri itu bukan perkara yang mudah, dan bahkan kekecewaan boleh jadi lebih banyak dibanding kesuksesan. Sukses hanya ada pada sekolah-sekolah yang better, yang well equipped, dan masyarakat-masyarakat yang memang well supported oleh orang tuanya maupun oleh masyarakat. Mengajar, pertukaran, penelitian, wirausaha, proyek independen. Jadi, boleh saja seorang mahasiswa setelah belajar di educational technology atau belajar di tata boga dan lain sebagainya, kemudian dia mengembangkan independent project. Jadi dia mengembangkan sebuah proyek, dia mengembangkan usaha boleh jadi, atau pengembangan proyeknya saja, atau dia mengembangkan wirausaha. Nah, itu merupakan bagian dari program yang semester 7 ini. Dan sangat boleh jadi dan dimungkinkan dan tidak ada masalah jika mereka nanti tidak menulis skripsi, melainkan mereka menulis proyek pengembangannya ini dan disidangkan di dalam proyek. Nanti, apakah ini lepas dari bahasa Inggris? Tidak, karena asalnya juga dari CPL yang sama, ya, dari CPL yang sama. Sehingga kita tidak meminta mereka ujug-ujug menjadi wirausahawan padahal tidak punya background knowledge yang memadai. Kita hanya ingin mereka menjadi usahawan yang berkait dengan prodi kita. Nah, tentu saja supaya legal dan supaya eligible untuk dimasukkan ke dalam PD Dikti, program ini harus dilakukan dengan sangat baik, ya. Mahasiswa dibimbing oleh PA-nya, diberikan pemahaman, kemudian mendaftar, kemudian seleksi, kemudian diberi pembekalan. Kemudian barulah bekerja sama dan melanjutkan kerjanya, kemudian dinilai, dan kemudian dikonversi oleh kita dan dimasukkan ke PD Dikti. Maka begitulah, University Industry Cooperation juga harus merupakan bagian dari kehidupan prodi kita pada saat sekarang ini. Concluding remarks-nya, pertama, MBKM gives us opportunities to fulfill our responsibility to the maximum level, which may most probably send us to the highest level of paradise in the hereafter. Matur nuwun sangat. Hatur nuhun. Thank you. Ibu Ari, monggo.